Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Dan ini menambah luasan Flight Information Region FIR Jakarta sebesar 249.575 km persegi. Alhamdulillah, saya telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres tentang pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia, yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Dan hal ini bisa menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, apakah manfaat perjanjian FIR yang baru ini bagi Indonesia Pak? Sebenarnya manfaat utama adalah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara yang berdaulat, sudah mampu mengelola dirinya sendiri. Dan itu saya kira berpuluh-puluh tahun masalah ini tidak terselesaikan, tapi di bawah leadership Presiden Joko Widodo, kami diperintahkan pembantunya untuk menyelesaikan. Jadi hampir sebelum COVID, ya tadinya sih kita pikir 1 tahun selesai, tapi karena COVID ya tertunda. Tapi kita bersyukur bahwa ini Desember kemarin finalisasinya sudah selesai, dan ini hanya proses administrasi kita yang kita tuntaskan. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa Indonesia itu negara yang betul-betul bisa mengatur dirinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, di tengah rai kesepakatan yang sekarang tidak ada bedanya dengan sebelumnya mengenai delegasi ruang wilayah 0 sampai 37.000 kaki kepada Singapura. Artinya take off dan landing pesawat Indonesia di wilayah yang masuk FIR tersebut bergantung pada Changi, termasuk pesawat VIP Indonesia, Pak. Sebenarnya enggak begitu juga. Kenapa kalau 37.000 kaki itu bikin kita bulat murni seluas negara Singapura, kan dia nanti masuknya bagaimana? Kan dia harus mempunyai approach lainnya juga. Jadi itu yang kita lakukan. Dan saya kira panu internasional. Sama juga dengan Malaysia kalau masuk Singapura. Karena kita kan bernegara. Itulah satu bentuk bernegara itu. Jadi mereka juga bisa masih menggunakan ruang kita untuk approach. Karena kalau Anda lihat, begitu mereka take off, masa take off-nya langsung tegak lurus? Kan enggak juga. Jadi mesti butuh waktu juga untuk mereka naik ke atas. Pertanyaan berikutnya Pak, selain tercapainya kesepakatan FIR ini, apakah ada kesepakatan lain Pak yang dicapai seperti investasi atau ekstradisi? Presiden memerintahkan kami ada 3 sebenarnya. 1, tadi mengenai FIR, yang tadi Bapak Presiden sudah sampaikan, sudah tanda tangan perpresnya. Yang kedua adalah ekstradisi, dan yang ketiga adalah DCA, Defense Cooperation Agreement. Ini pun sudah selesai, hanya tinggal ratifikasi di parlemen kita saja. Saya kira Presiden juga sudah memberikan surprise-nya ke sana, dan insya Allah tidak akan terlalu lama lagi akan selesai juga. Baik, lalu bagaimanakah mekanisme konsep Civil Military Cooperation Framework ini Pak yang akan dibentuk berdasarkan perjanjian FIR yang baru? Lalu bagaimanakah framework ini dapat menjamin kepentingan Indonesia terhadap pelanggaran wilayah udara Pak? Kita juga berjanji, ini juga menarik, bahwa ada staf kita yang ada di Changi Airport. Nah itu juga saya kira pencapaian yang sangat bagus kerjasama antara Singapura dan Indonesia, sehingga kalau ada hal-hal semacam ini kan bisa enak. Misalnya Presiden Republik Indonesia terbang, ya kan ada orang ATR tower traffic control kita di Changi, dan itu saya kira juga mereka sepakat bahwa ya itulah kerjasama itu. Jadi saya pikir ya, semua saling menguntungkan, dan yang saya paling senang dalam perjanjian itu adalah bahwa ada orang Indonesia di ATC-nya Singapura. Selanjutnya Pak,
Bagaimana perjanjian FIR yang baru mengatur mekanisme clearance, Pak, diplomatic and security untuk non-scheduled aircraft? Ya sama tadi, jadi kita juga tetap seperti itu ada di kita. Tapi kita tetap tadi mengkomunikasikan dengan mereka dan kita yang memegang kendali. Itu saya kira perlu diketahui. Yang dulu kita hampir tidak punya kendali di situ. Sekarang kita, tapi ya saya kira kerjasama untuk karena safety security seperti Bapak Presiden sampaikan, kita akan train manusia kita, perbaiki angkatan kita, dan itu tadi Bapak Presiden sampaikan akan menambah penerimaan negara juga nanti dari pengontrolan ruang udara di situ. Kemudian Pak, perjanjian FIR yang baru ini apakah ada pengaruhnya terhadap perjanjian Indonesia-Malaysia tahun 1983 tentang pemberian koridor laut dan ruang udara yang di atasnya untuk lalu lintas pesawat udara Malaysia di antara Malaysia Timur dan Barat? Sekarang sudah oleh Pak Menteri Perhubungan sudah dibicarakan dan saya lihat tidak ada masalah. Ya tadi nuansa ASEAN, ya nuansa Indonesia-Malaysia, ya saya lihat tidak ada masalah. Jadi nanti mungkin Pak Menteri Perhubungan bisa nambahkan mengenai itu. Saya tambahkan, proses ini adalah proses yang panjang dan dengan leadership dari Pak Presiden Jokowi, Singapura dan Malaysia itu memberikan ruang pada kita untuk diskusi. Dan diskusi kita lakukan lebih dari 60 kali dan diskusi itu bicara mengenai teknis. Dalam hal Malaysia, memang ada perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, kita memberikan koridor. Sebagai satu sahabat, tentu kita memberikan ruang antara negara Malaysia dengan suatu ruang. Dan kesepakatan ini juga kita lakukan two-parted, Indonesia-Malaysia, Indonesia-Singapura, dan kita juga lakukan tripartite sehingga semua kesepakatan ini didasarkan pada suatu kesepakatan. Setelah Pak Presiden menandatangani PP, maka ini akan berlaku dan ini memang dinanti oleh semua pihak dan kesempatan kita untuk mengelola wilayah di wilayah sendiri ini akan terjadi. Lalu bagaimanakah perjanjian FIR ini Pak untuk mengatur atau membuka arah peraturan penentuan formulasi navigation charge? Dan siapa yang akan menjadi charging authorities-nya untuk bagian FIR Singapura yang merupakan wilayah udara di Indonesia, Pak? Jadi kita memang akan melakukan koordinasi ini. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, maka safety menjadi suatu kepentingan yang utama. Tetapi juga seperti Pak Presiden sampaikan, kita mendapatkan charging untuk navigasi. Dan oleh karenanya nanti Airnav akan berkoordinasi dengan ETC atau traffic control yang ada di Singapura dan kita mendapatkan kemanfaatan itu. Ya, selanjutnya Pak, dalam pasal 28 Konvensi Chicago 1944 diatur bahwa negara yang apabila merasa dirinya sudah mampu bisa menyediakan layanan navigasi udara di atas wilayahnya. Kemudian Aneks 11 juga memberikan ketentuan bahwa apabila tidak mampu maka dapat didelegasikan. Lalu pertanyaannya adalah sebelum dibuatnya perjanjian FIR ini Pak, apakah sudah dilaksanakan penilaian diri atau self-assessment kemampuan teknis dan SDM Indonesia, apakah sudah dilakukan, kemudian apakah hasilnya nanti akan dipublish begitu. Kemudian faktor apa saja Pak yang dari self-assessment tersebut yang membuat Indonesia perlu lanjutkan atau perlu pendelegasian bahkan sampai 25 tahun ke depan Pak? Ya sebenarnya itu detail sekali, saya kira Kemhub sudah melakukan itu dan kita tidak lihat ada masalah, hanya selama ini, maaf kalau saya bilang pemerintah Indonesia itu kurang agresif. Kita bangsa besar kok, masa kita nggak bisa, itu teknis sekali. Dan orang-orang kita saya lihat di Dirjen Perhubungan Udara itu sudah sangat qualified. Jadi ini as a matter of waktu dan itu ada transisi juga akan berjalan dan tadi Presiden sudah memerintahkan kita akan perbaharui alat-alat tercanggih kita sehingga kita pun tidak akan ada masalah situ. Jadi saya berharap bahwa ini dalam waktu tidak terlalu lama sudah bisa selesai. Saya tambahkan sedikit bahwa navigasi Indonesia adalah navigasi yang sama baiknya dengan yang ada di luar ya. Nah ini terbukti bahwa bukan di daerah situ saja kita mengontrol daerah Jakarta, FIR Makassar dan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi bahwa itu terjadi suatu pelimpahan dengan serta-merta kita bisa melaksanakan itu dan kita sudah mampu dan IQ juga memberikan suatu apresiasi pada kita. Satu negara besar
yang mengelola jumlah pesawat yang besar dan mampu dengan baik. Apakah dengan pertentangan komitmen perjanjian FIR tersebut dengan pasal 458 Undang-Undang Penerbangan akan direvisi, Pak? Ya, saya pikir nanti kita lihat Pak Menteri Perhubungan mungkin lihat lagi apa mungkin yang perlu kita sesuaikan di sana. Tapi yang jelas sejak ini ada di kita, kita sekarang sudah memainkan peran kita sebagai negara yang berdaulat, untuk mengelola daerah kita sendiri. Tapi tidak boleh lupa bahwa kita ini bertetangga, jadi harus juga membangun kerjasama itu. Satu. Yang kedua, memang betul perjanjian kita bikin 25 tahun. Mereka tadinya ada permintaan lebih lama, tapi saya pikir 25 tahun, nanti kita evaluasi tiap 5 tahun kalau ada yang perlu di sana-sini. Perbaikan-perbaikan penyesuaian untuk kepentingan kedua belah pihak. Terakhir Pak, mungkin untuk menjelaskan kepada publik, kenapa aturan ini hanya berbentuk perpres Pak? Apakah cukup kuat gitu, kemudian apakah kedepannya akan bahkan bisa dijadikan undang-undang? Sebenarnya kalau untuk ini cukup dengan perpres, karena sebenarnya sudah semua aturannya ada. Jadi kemarin kita juga lihat, nah yang menjadi harus dari keputusan dari DPR itu ada kedua. Satu ekstradisi, yang kedua Defense Cooperation Agreement. Dan ini pun saya kira sudah sampai di parlemen dan kita juga sudah berbicara dengan DPR mengenai ini, insya Allah saya kira juga tidak ada masalah. Jadi saya pikir kalau boleh saya laporkan, ini adalah keberhasilan pemerintah ini untuk menunjukkan lagi bahwa kita bisa bekerja dengan dunia internasional. Jadi tidak kaku, tapi kita juga tetap tidak ingin kedaulatan negara kita itu juga sepertinya tidak jelas. Seperti misalnya DCA, ekstradisi saya pikir sangat penting dan Presiden menekankan pada kami untuk ini betul-betul dilakukan. Karena kita tidak mau orang yang lakukan kejahatan atau korupsi di tempat kita berlindung di tempat lain. Dan itu saya kira satu keputusan yang sangat-sangat strategis. Ya, jadi kesepakatan ini sudah sangat jelas sekali. Ini merupakan langkah yang maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Ini jelas sekali udah. Yang nanti kembali sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan kita.